Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya teman-teman. Semoga kita selalu diberikan nikmat sehat agar bisa tetap menghadiri kelas dengan semangat dan juga diberi kelancaran dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Ngomong-ngomong, apakah suara ibu sudah terdengar jelas? Tidak putus-putus kan? Oke. Baik, semoga hari ini kita tidak dapat kendala apapun ya, termasuk sinyal yang kurang baik. Oke, kalian di kelas ini siapa? Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, masuk semua ya. Baik teman-teman, yang belum menyalakan kamera silahkan dinyalakan kameranya, karena itu sebagai bentuk kehadiran kalian di kelas hari ini. Untuk presensi silahkan diisi link yang sudah ibu cantumkan di room chat Zoom ya. Baik, kita mulai saja pembelajarannya. Kepada KM dipersilahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Amin, semoga dengan doa yang kita panjatkan menjadi jalan kemudahan kita untuk menimba ilmu ya. Walaupun pembelajaran kita hari ini hanya sebatas daring seperti ini, tapi kita harus tetap memaksimalkan teknologi yang ada untuk mencapai pembelajaran yang maksimal juga ya. Kenapa? Karena sebetulnya dia yang hebat adalah dia yang bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan baik dan tepat dengan situasi dan juga kondisinya saat itu. Jadi semangat terus ya belajarnya, walaupun di rumah aja, bukan berarti kemampuan kita juga mesti stuck di situ aja. Dengan menyesuaikan sikon dan juga memanfaatkan teknologi secara maksimal, pasti kita bisa untuk melalui pembelajaran daring yang tak kalah baiknya dari belajar di kelas seperti biasanya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya pada pemateriannya. Nah, ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep dasar akuntansi ya. Lalu pertemuan kedua kita telah membahas proses penjurnalan di jurnal umum. Lalu minggu kemarin kita bahas soal ayat jurnal penyesuaian. Nah, hari ini kita belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Oke, betul ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas soal posting buku besar. Dan sebelum masuk ke pematerian, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian posting. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian buku besar. Yang ketiga, diharapkan siswa dapat menafsirkan bentuk kolom posting. Dan yang keempat, diharapkan siswa dapat mempelajari tentang cara melakukan posting transaksi. Nah, itu dia tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Baik, kita flashback ke pertemuan kemarin. Kita belajar tentang apa? Betul, jurnal umum. Lalu lanjut kita bahas ayat jurnal penyesuaian. Masih ingat kan apa itu jurnal umum dan bagaimana cara melakukan proses menjurnal? Oke, bagus. Masih ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, setelah kita menjurnal dalam satu periode, lalu pada akhir periode kita sesuaikan. Setelah kita menyesuaikan itu, sudah tidak ada lagi transaksi yang masuk. Ketika sudah tidak ada lagi transaksi yang masuk, disitulah waktu kita untuk memposting semua transaksi tersebut ke dalam buku besar. Lalu, posting itu apa sih, Bu? Ayo coba, ada yang ingin menjawab? Iya, silahkan Ubaidillah. Memindahkan catatan, Bu, katanya. Posting itu memindahkan catatan, Bu. Baik, terima kasih Ubaidillah. Lalu ada lagi yang mau menjawabnya? Apa itu posting? Cukup? Baik, kita lihat apa jawaban Ubaidillah benar atau kurang tepat ya. Nih, posting merupakan suatu proses pemindahan catatan yang telah dilakukan dalam jurnal ke dalam buku besar. Berarti betul ya jawaban Ubaidillah tadi. Posting adalah proses memindahkan catatan ataupun transaksi. Baik, lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa itu buku besar? Apakah sebuah buku yang sangat besar, Bu? Atau apa? Ayo, ada yang ingin menjawab? Ayo semangat dengan teman-teman, karena kan Ibu akan memberikan poin loh sesuai perjanjian di awal ya. Keaktifan kalian dalam kegiatan belajar sangat akan membantu nilai akhir kalian nanti. Jadi ayo semangat ya. Jadi kembali lagi, apa itu buku besar? Kumpulan rekening, Bu, katanya. Sarana pembantu membuat laku. Oke, terima kasih ya Laila dan juga Alvina yang sudah menjawab apa itu buku besar. Baik, kita lihat jawabannya apakah benar ataupun kurang tepat ya.
Ini dia. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening informasi mengenai saldo transaksi pada periode transaksi akuntansi tertentu. Betul ya, tadi jawaban Laila ya. Kalau misalkan buku besar ini adalah kumpulan rekening-rekening. Rekening apa, Bu? Rekening informasi mengenai saldo transaksi pada periode akuntansi tertentu. Nah, fungsinya betul sekali yang tadi dijawab oleh Alvina, yaitu untuk mempermudah dalam proses pembuatan laporan keuangan, khususnya pada pembuatan neraca saldo ya. Nanti kita akan bahas tentang neraca saldo di pertemuan berikutnya. Oke, berarti betul ya tadi jawaban Laila dan juga Alvina. Laila tentang pengertian buku besar dan Alvina juga tadi menyebutkan tentang fungsi buku besar. Oke, selanjutnya buku besar itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada buku besar utama, ada juga buku besar pembantu. Nah, di sini Ibu sudah membagi dua kelompok. Silakan kalian diskusikan mengenai materi yang sudah Ibu tetapkan untuk kelompoknya. Kelompok pertama itu tentang buku besar utama, yang kedua buku besar pembantu. Di sini Ibu sudah membagikan anggota-anggota kelompoknya. Silakan, Ibu juga sudah menyediakan breakout room ya untuk kalian berdiskusi. Kalian cari mengenai pengertian, fungsi, dan juga perbedaan dari kedua buku besar tersebut. Waktu yang Ibu berikan 20 menit cukup ya. Ibu sudah menyediakan breakout room 2 untuk masing-masing kelompok berdiskusi. Bagaimana anak-anak, bisa dimengerti? Baik, silakan ya memasuki breakout room masing-masing. Waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu minta kalian untuk memaparkan hasil diskusi kalian tadi tentang mengenai buku besar utama kelompok 1 dan juga buku besar pembantu kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 dulu deh. Silahkan paparkan hasil diskusi yang kalian dapat mengenai buku besar utama. Baik, terima kasih banyak ya. Bagus sekali ya, lumayan lengkap untuk materi yang didapatkan. Terima kasih kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2 deh. Silakan untuk memaparkan tentang buku besar pembantu. Silakan. Baik, bagus juga ya. Oke. Terima kasih banyak Ibu ucapkan kepada kalian karena kalian sudah begitu lumayan lengkap dalam mendapatkan pematerian dan juga mendiskusikan dan juga memahami tentang buku besar utama dan juga pembantu. Nah, oke, kita akan bahas sekali lagi. Ibu juga ada ringkasan hasil diskusi kalian. Jadi memang betul ya dengan yang disebutkan tadi, ada pembedanya di antara dua buku besar tersebut, namun mereka memang saling melengkapi. Buku besar utama itu merupakan catatan transaksi keuangan berupa jurnal-jurnal utama seperti kas, piutang, persediaan. Sedangkan buku besar pembantu ini adalah buku besar yang membantu buku besar utama. Di sini adalah buku besar pembantu piutang dan utang biasanya. Kenapa harus dibuatkan buku besar pembantunya, utang dan juga piutang? Karena betul tadi, Ibu buatkan ilustrasinya. Jika perusahaan A memiliki utang misalkan 1 miliar. 1 miliar ini kan utangnya bukan pada satu orang saja, bisa jadi kepada 10-20 lebih bahkan. Nah, untuk merincikan utang-utang tersebut, buku besar pembantu inilah yang berperan membantu mengkalkulasikan utang perusahaan tersebut. Nah, itulah peran dari kedua buku besar tersebut ya. Buku besar pembantu membantu buku besar utama untuk merincikan utang dan juga piutang contohnya. Baik, lanjut ya teman-teman, sudah dapat dipahami sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjut? Baik, kita lanjut ya. Lalu pertanyaan utama yang tadi ditunggu-tunggu, lalu Bu, bagaimana sih Bu cara melakukan posting ke dalam buku besar? Nah, sebelum masuk ke sana, format-format buku besar itu ada banyak ya teman-teman. Nah, ini dia. Ada bentuk teks, kontrol, dan juga stafel. Kita tidak bisa bilang format ini yang paling baik, format ini yang paling buruk, tidak ya. Ini semua tergantung pada si pemakai datanya atau pengguna informasinya. Jika manajer ataupun pemilik saham ataupun owner kita suka dengan format yang ringkas, ya kita buatkan dengan format ringkas, entah itu kontrol ataupun bentuk T tadi. Intinya, buku besar itu benar apapun formatnya.
Mau yang panjang ataupun pendek, mau yang ringkas ataupun sedetail mungkin, nilai akhirnya akan tetap sama. Tidak mungkin berbeda seperti itu. Nah, Ibu ada contoh bagaimana cara kita posting ke dalam buku besar ya. Ini dia, ada contoh jurnal umum dengan akun-akun di dalamnya. Yang pertama ada akun peralatan di debit dan kas di kredit, yang artinya perusahaan telah membeli peralatan secara tunai. Untuk mempostingnya kita buatkan kolom besar khusus kas dan juga peralatan seperti yang digambar tersebut. Kas dipindahkan pada buku besar khusus kas, lalu peralatan dipindahkan ke buku besar khusus peralatan. Kolom tanggal diisi dengan tanggal per transaksinya. Kolom keterangan itu boleh diisi, boleh tidak ya, itu hanya penambahan informasi saja. Jika dianggap penting bisa diisi, misalkan ada case-case tertentu yang suatu saat nanti kita bisa lupa nih, kalau tidak diisi, boleh diisi untuk menambahkan keterangan. Untuk kolom referensi, itu kebetulan kita sedang membahas tentang perusahaan jasa ya. Jika perusahaan jasa itu jurnalnya hanya ada jurnal umum saja, tidak ada yang lain, tapi berbeda jika perusahaan dagang itu ada 6-7 jurnal. Nah, karena ini hanya jurnal umum saja, berarti kita isi kolom referensi dengan JU, yaitu jurnal umum. Ini akun kita dapatkan dari mana ya? Itu dapat dari jurnal umum seperti itu, referensi. Lalu ini ada kolom debit dan juga kredit, diisi sesuai dengan pernyataan transaksi sebelumnya. Jika akunnya ada di debit, isi di sana, dan juga sebaliknya, jika di kredit, maka isi di kredit. Nah, saldo akhir itu di mana dia di debit atau di kredit, itu tergantung pada di mana dia bersaldo ya. Jika dia akun aktiva, pasti di debit. Jika dia akun hutang ataupun modal, maka dia berarti di kredit. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu yang akan bertanya nih untuk mengulang pematerian tadi. Tadi masih ingat tidak macam-macam buku besar ada apa aja? Betul, ada pembantu dan juga utama. Isi pembantu, di dalamnya ada buku besar apa aja? Buku besar pembantu piutang dan juga utang. Oke, lanjut. Untuk macam-macam bentuk kolom buku besar ada apa saja? Bentuk T, kontrol, staple. Oke, betul ya, alhamdulillah kalian paham mengenai pembelajaran hari ini. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu ucapkan terima kasih untuk yang sudah aktif di pertemuan hari ini. Semoga minggu depan lebih banyak yang bisa aktif berdiskusi dan juga menjawab pertanyaan Ibu ya. Slide terakhir, ada oleh-oleh untuk kalian. Silahkan kerjakan soal yang ada di learning pertemuan 4. Batas waktu pengumpulan tanggal 4 hari Selasa jam 6 sore ya. Jika sekarang tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.